Di dalam kitab Amsal Sulaiman dikatakan, janganlah kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Sampai ada kata-kata hikmat seperti itu di dalam Amsal Sulaiman. Janganlah kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Dan kalau kamu sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kemalangan dalam hidupmu, jangan datang ke rumah saudaramu. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Apa artinya itu, saudara-saudara? Sampai itu disimpulkan menjadi sebuah kata-kata hikmat. Artinya apa? Seringkali dalam kehidupan kita, saudara-saudara, pada waktu kita membutuhkan sesuatu pertolongan, dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan yang darurat, yang tolong kita itu siapa? Saudara? Tetangga. Iya, kalau kita sedang merantau, saudara kita jauh di seberang lautan, rumah kita kebakaran, memang yang bantu kita siapa? Kita interlokal pun mereka tidak bisa segera datang kalau mereka mau datang. Amsal Sulaiman mengatakan malah pada hari yang malam jangan datang di rumah saudaramu. Itu artinya dari 10 saudara, pada waktu salah seorang saudara sedang mengalami kesulitan, belum tentu satu yang mau membantu. Tetapi teman itu yang Tuhan sediakan untuk membantu kita. Di dalam kata-kata mutiara mengenai teman dikatakan, teman seringkali menjadi cara Allah untuk memberikan kepedulian dan pertolongannya kepada kita. Apakah saudara pernah mendapat bantuan dari teman-teman? Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya ingat-ingat. Saya jarang sakit. Tapi kalau sekali sakit, sakitnya itu aneh-aneh. Biasanya dokter bohong periksa saya. Karena tidak tahu ini sakit apa begitu. Dan ada 3 kali saya dimondokkan di rumah sakit. 2 kali di Amerika, 1 kali di Manado. Saya ingat-ingat 3 peristiwa itu, semua yang mengurusi saya adalah teman-teman. Apakah saya punya istri? Ada istri. Tetapi istri pada waktu itu pun tidak bisa membantu saya. Sorry Bu Ratna. Ini adalah kenyataan. Pada waktu saya di Manado, itu kira-kira 1 bulan sebelum saya datang ke Amerika. Jadi tahun 2003 awal, pas Ibu Ratna sedang bersama dengan Karisa ke Solo untuk memperpanjang paspor dalam persiapan untuk aplikasi visa. Persis ketika Bu Ratna pergi, nah ini juga jasa istri rupanya biasanya. Begitu Bu Ratna pergi, saya sakit karena nggak ada yang mau penny. Masuk angin rupanya saya. Saudara tahu sepanjang malam itu, dari sore sampai pagi, saya muntah, saya tidak tahu berapa kali. Belasan mungkin lebih dari 20 kali saya muntah. Muntah terus. Saya sendirian di pastori, di rumah pendeta. Siapa yang menjaga saya? Seorang teman. Dia bukan anggota gereja saya. Dan dia seorang pekerja kasar di proyek pembangunan reklamasi pantai. Tapi anak ini, dia seorang keturunan Sangir, Kristo namanya, anak yang setia. Jadi waktu saya sakit itu, saya cuma telepon Kristo, bukan telepon anggota jemaat saya atau majelis gereja saya yang 2000 orang lebih anggotanya. Tapi Kristo yang menjaga sepanjang malam, dia tidak tidur. Dia memijat saya. Setiap kali saya muntah, dia membimbing saya. Kalau sudah tumpah-tumpah di bawah itu, dia pel Kristo. Lalu besoknya, baru kemudian ada dokter dari gereja yang datang, juga teman saya. Dan mereka membawa saya ke rumah sakit. Memang itu Ibu Ratna dikabari dan segera dia datang. Tapi waktu Bu Ratna datang, saya sudah kembali
ke rumah setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Selama saya di rumah sakit, siapa yang membantu saya? Teman-teman, saudara-saudara, yang membawakan saya makanan dan sebagainya, yang memperhatikan saya. 2 kali di Amerika. Yang pertama ketika saya baru datang di sini, kemudian ke New York 3 bulan, teman yang mendatangkan saya ke sini, mendatangkan artinya dia yang peduli, itu juga seorang teman. Saya bisa ke Amerika karena teman, saudara-saudara. Dia yang dengar saya sedang mendoakan untuk mau pindah ladang. Manado mau perpanjang, saya katakan saya mau pindah. Mohon maaf, saya mau pamit. Tapi saya belum tahu mau kemana. Jadi saya mau berdoa. Ketika dia dengar saya sedang rencana pindah ladang, dia tanya, kamu nggak pernah mau ke Amerika? Saya bilang bukan nggak mau, belum ada kesempatan. Mau nggak kamu datang ke New York? Siapa tahu Tuhan mau kamu buka ladang pelayanan di sini. Saya bilang, coba aja, tentu saya harus meninjau. Dia balas lagi email, tentu kamu harus meninjau. Saya balas lagi, aku nggak ada uang untuk pergi ke sana. Saudara tahu, besoknya tidak tunggu sampai 24 jam. Dia menjawab email, bukan berkata, oke lah, aku mau berdoa buat kamu, kita doakan pimpinan Tuhan. Bukan, dia tidak bicara dengan bahasa rohani seperti itu. Jawabannya adalah, aku akan kirim kamu uang untuk airfaremu round trip. Uang siapa? Dia seorang pendeta. Uang gereja? Bukan. Uangnya sendiri. Saudara tahu. Dia kirim saya $1.500. Saudara lihat siapa itu? Teman. Lalu saya di New York 3 bulan. Selama di sana, bulan pertama dia kasih tinggal saya di kondominiumnya, di kondonya. Dia seorang wanita, pendeta wanita. Dia single. Jadi dia keluar, dia fungsi ke rumah jemaat. Kondonya diberikan untuk saya, Bu Ratna dan Karisa. 1 bulan. Teman. Kemudian di bulan kedua dan bulan ketiga, dia sewakan saya apartemen. Dia bayarin apartemennya buat saya. Dia kasih saya lagi uang saku. Katanya buat naik subway. Saya mengerti uang sakunya maksudnya supaya kami bisa hidup melewati setiap bulan. Paling sedikit 1 bulan dia memberikan saya $1.000 saat untuk apartemen dan uang saku. Luar biasa teman ini. Tetapi itu membuat saya stres. Iya, gak ngapa-ngapain, belum ada pintu pelayanan terbuka. Orang terus memberikan saya biaya hidup seperti itu. Saya tertekan, saudara. Lalu, tahu-tahu jantung saya palpitasi. Belum pernah saya harus seperti itu. Dan karena tidak sangka akan menetap di Amerika, saya tidak bawa obat cukup untuk hipertensi saya. Jadi kemudian dibawa ke emergency. Siapa yang bawa? Teman-teman yang baru saya kenal di New York. Ya, istri bahkan tidak nengok ke rumah sakit. Mengapa? Tidak bisa. Anak tidak boleh. Karisa baru 2 tahun. Kami tidak punya sanak keluarga di sana, saudara. Tidak ada yang jaga Karisa. Dan di sini anaknya boleh ditinggal. Jadi Bu Ratna di rumah terus, saya di rumah sakit. Yang temani saya siapa? Teman-teman. Ya. Lalu ketiga kali saya mondok itu ketika saya di Primo. Tahun lalu pulang dari Indonesia, tahu-tahu saya mesti pergi ke emergency. Yang ngantar siapa? Sekali lagi bukan istri, tapi teman. Jun yang antar saya. Siapa ini? Saya ingat Jun. Saya telepon Jun. Jun katakan, oke Panji. Dia pulang lebih cepat dari kantor. Antar saya ke emergency. Dari sore hari sekitar jam 5 itu sampai hampir pukul 11. Jun menemani saya di rumah. Saya bilang, Jun pergi makan. Enggak apa-apa, enggak apa. Temani saya. Kemudian saya diingatkan. Saudara lihat, saya sedang mengungkapkan satu kenyataan bahwa tidak jalan, bahkan seringkali teman adalah saluran berkat Tuhan buat kita. Amin. Amin. Kita harus menghargai teman-teman. 4 orang yang mengusung si lumpuh, saya setuju. Kemungkinan sangat besar itu bukan anggota keluarga, tetapi teman-temannya. Siapakah teman yang sejati itu, saudara-saudara? Tadi Mira mengatakan, hati-hati, ada teman-teman juga yang tidak baik. Betul. Di dalam Amsal Solomon dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan.
Ada teman karena kita bergaul dengan dia, lalu kita memperoleh sesuatu yang buruk. Rasul Paulus berkata dalam surat Korintus pasal 15, pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Coba ingat-ingat, pada waktu kita masih muda, kita mempunyai kebiasaan yang tidak baik, kelakuan yang berdosa. Dari mana? Tidak mustahil karena teman. Betul? Tetapi Amsal yang sama, di ayat yang sama mengatakan, tetapi ada teman yang lebih karib daripada seorang saudara. Teman yang sejati, siapakah itu? Kata-kata mutiara mengenai teman dikatakan, teman yang sejati adalah dia yang walks in, yang datang masuk ketika the whole world walks out, meninggalkan kita. Ada kondisi tertentu yang namanya teman itu justru meninggalkan kita. Tetapi teman sejati baru kelihatan dalam keadaan yang sulit. A friend indeed is a friend in need. Teman sejati itu kelihatan di dalam keadaan waktu kita butuh. Banyak uang, teman datang. Tidak ada uang, teman menghilang. Teman yang sejati tetap ada meskipun kita sedang tidak punya uang. Betul? Mungkin dia yang memberikan uang kepada kita, yang mengerti kebutuhan kita. Maka kita boleh simpulkan, empat orang ini adalah teman-teman si lumpuh. Teman sungguh dikatakan the most important ingredient in this recipe of life. Kalau mau punya resep kehidupan, salah satu selain Tuhan tentunya, teman juga adalah yang terpenting. Si lumpuh sangat beruntung karena dia memiliki teman-teman yang begini setia. Mengapa sampai dia datang ke hadapan Tuhan Yesus? Karena teman-temannya yang kasih tahu dia. Dia nggak bisa dengar berita apa-apa kalau tidak ada teman-teman yang datang ke rumahnya, kunjungi dia, lalu share keprihatinan bersama dengan dia, lalu berkata, mau nggak kami bawa seorang rabi sedang mengajar, terkenal, dan dia punya kuasa, dia bisa menyembuhkan. Kita sudah mendengar dia menyembuhkan orang lumpuh, dia menyembuhkan orang tuli, mencelikan mata orang buta. Mau aku bawa ke sana? Pasti dia berkata, impossible lah. Aku sudah kemana-mana berobat. Berapa lama ini aku sakit seperti ini? Sudah habis saat aku berobat, gak ada sembuh, gak bisa lah, sudah gak bisa. Tapi teman-temannya yang berkata, no, ini kali lain daripada yang biasanya. Mau percaya? Ayo ikut. Kita ada harapan. Mari teman-teman ini yang membangkitkan semangat kepada si lumpuh. Dan teman-teman ini bukan cuma omong, bukan tipe NATO, no action, talk only. Bukan tipe NATO. Teman-teman ini mereka bilang, mari kita bawa. Dan mereka datang sesuai dengan janjinya. Mereka pergi mengangkat si lumpuh. Seperti yang kita ceritakan, repot sekali. Oleh karena empat teman ini, si lumpuh merasa hidupnya mempunyai arti kembali. Kalau nggak ada teman-teman ini, dia setiap hari kerjanya cuma ngelongsong, ngelamun, bengong, kesepian, terkulai di rumahnya di atas tempat tidurnya itu. Nggak ada. Tapi empat teman ini yang membuat dia kemudian hari sembuh. Saudara-saudara, sahabat tinggal tetap bersama dengan kita seperti empat teman ini. Oleh karena itu marilah kita memelihara persahabatan. Orang yang bijak mengatakan, carilah teman-teman baru, tetapi jangan tinggalkan yang lama. Yang baru itu masih belum tentu. Setiap orang adalah teman. Sampai kemudian waktu membuktikan keaslian mereka. Apakah mereka sungguh teman atau bukan. Betul? Tetapi teman lama itu sudah diuji oleh waktu. Teman-teman baru kelihatannya bagus,
Kelihatannya begitu gembira, begitu menyenangkan, begitu baik. Belum tentu emas